Halo Ibu, apa kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Mbak Ayu gimana? Alhamdulillah sehat. Apa sih Bu insomnia itu? Apakah ini sebuah penyakit atau bagaimana gitu? Itu memang merupakan salah satu diagnosis penyakit. Biasanya suka ada gejala apa sih dok? Dia mengalami gangguan performa terutama di siang hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat IPB. Nah di sini siapa nih yang suka sulit tidur atau kadang nggak cukup tidur? Nah biasanya kalau bangun jadi kurang segar. Di episode kali ini kita bakalan membahas terkait dengan gangguan tidur atau yang disebut dengan insomnia bersama saya Ayu Anugrah dan juga narasumber kita yang kece yaitu Dr. Citra Aryani, spesialis kedokteran penerbangan. Nah beliau juga merupakan dosen dari Fakultas Kedokteran IPB University. Halo dok, halo ibu, apa kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Mbak Ayu gimana? Alhamdulillah sehat. Cukup tidurnya semalam? Insya Allah cukup. Aduh saya juga jadi langsung ditanya gitu ya. Nah mungkin ini pembahasannya itu relate ya Bu sama mahasiswa gitu yang biasanya suka begadang gitu. Atau mungkin dosen-dosen juga nih saya gak tahu biasanya mungkin karena tugasnya banyak gitu kan ya. Jadi sebenarnya apa sih Bu insomnia itu? Apakah ini sebuah penyakit atau bagaimana gitu? Boleh dijelaskan ke Sobat IPB. Oke, baik. Jadi sebenarnya insomnia yang suka kita bilang gitu ya, suka kita katakan sehari-hari itu memang merupakan salah satu diagnosis penyakit. Kan tetapi apakah semua kurang tidur itu insomnia? Ya belum tentu ya. Jadi kurang tidur yang lebih dari 3 kali berturut-turut selama seminggu atau bisa juga tidak berturut-turut tapi mengakibatkan gangguan performa kita di siang harinya. Nah itu bisa masuk ke kategori insomnia. Akan tetapi kalau misalnya kita memang tidak memiliki kesempatan tidur yang adekuat, misalnya karena kita bekerjanya shift gitu ya, memang bekerja malam hari, maka itu tidak bisa dikatakan sebagai insomnia gitu. Jadi untuk kalau misalnya kita self diagnose mungkin kurang tepat ya, kita bisa bilang kalau setiap hari ya saya kurang tidur, tapi apakah itu insomnia? Ya belum tentu seperti itu. Jadi emang beda ya dok, kalau misalnya yang shift itu beda lagi, bukan insomnia gitu. Ya itu belum tentu bisa dikatakan insomnia karena memang kesempatan tidurnya mereka kurang. Gitu kan ya. Oke. Nah biasanya nih dok, kalau misalnya yang mengalami insomnia gitu, biasanya suka ada gejala apa sih dok? Ya, yang paling kelihatan dan yang bisa dirasakan oleh dirinya sendiri adalah dia mengalami gangguan performa terutama di siang hari. Jadi misalnya dia karyawan kantoran gitu, di siang hari dia akan mengalami penurunan konsentrasi, kerjanya jadi banyak melakukan kesalahan gitu ya. Terus kalau misalnya mahasiswa, misalnya siang-siangnya itu dia jadi sulit konsentrasi untuk belajar. Dan yang paling bahaya mungkin ya, pekerja-pekerja yang kerjaannya itu menuntut safety yang sangat tinggi gitu kan ya. Oh iya betul, nah, itu fokus yang tinggi ya dok. Apabila dia mengalami gangguan tidur sampai ke insomnia, itu bisa membahayakan orang-orang yang menjadi tanggung jawab. Misalnya kayak masinis gitu ya, atau misalnya pilot, aircrew gitu kan. Bahaya kalau misalnya dia mengalami insomnia seperti itu. Iya, wow, berarti ini cukup luas gitu kan ya dampaknya gitu. Nah mungkin kalau misalnya ini terus menerus nih dok gitu. Nah dampak yang mungkin bisa dibilang paling parah sama penderita insomnia itu apa sih? Ya jadi penelitian memang menghubungkan ya antara insomnia gitu dengan angka kejadian penyakit kardiovaskular, misalnya darah tinggi, kemudian bisa juga stroke gitu ya kalau berlanjut, dan juga ke diabetes mellitus. Dan ada juga yang hubungannya dengan kesehatan mental, misalnya ansietas ya, kecemasan, atau bisa juga sampai ke depresi seperti itu. Berarti, cukup serius sebenarnya ya. Iya. Ya. Ini mungkin jarang diperhatikan sama mahasiswa ya dok. Jadi ternyata nggak cuman dari segi fisik doang, tapi mental juga. Oke, kalau misalnya dari mahasiswa yang biasanya sering terjadi mentalnya itu kan biasanya jadi gamut gitu ya dok. Nah terus biasanya, iya betul. Nah biasanya terus kayak ya udah deh tidurnya jadinya siang gitu. Nah itu sebenarnya bisa nggak sih jam tidur di siang hari itu bisa menggantikan jam tidur kita di malam? Karena ini juga merupakan pertanyaan-pertanyaan yang biasanya sering ditanyakan gitu dok. Ya, untuk menjawab hal ini mungkin saya mundur ya ke ke fungsi manusia secara umum gitu. Jadi kalau di dalam tubuh kita itu kan ada yang namanya ritme sirkadian. Jadi ritme sirkadian itu mengatur kapan kita bangun. Ya, jadi nanti dia akan mengatur tuh hormon apa atau enzim apa yang dilepaskan saat kita bangun. Kemudian ada juga yang enzim-enzim atau hormon yang bisa dilepaskan pada saat kita tidur. Nah, itu diatur dengan irama sirkadian. Nah, kalau misalnya kita
kebalik gitu ya, irama sirkadiannya pasti akan mengakibatkan dampak kesehatan. Oleh karena itu, misalnya Anda mengalami kurang tidur gitu ya, misalnya Sobat IPB kurang tidur malamnya, boleh nggak tidur siangnya? Sebenarnya boleh, tapi yang disarankan itu jangan melebihi 45 menit. Karena kalau sudah lebih dari 45 menit itu kita bukannya segar, pas bangun justru malah pusing. Jadi kurang baik untuk kesehatan. Tapi itu sebenarnya bisa diakali gitu ya dengan napping misalnya 20-30 menit. Setelah itu kita lanjut beraktivitas seperti biasanya. Karena manusia itu kan siang hari memang beraktivitas dan malam hari itu tidur. Oke, jadi tadi udah dijelasin ya Sobat IPB terkait dengan dampak secara fisiknya ya dok, dan juga secara mental. Nah mungkin sekarang penasaran sebenarnya, berarti kan insomnia bisa dibilang penyakit juga gitu kan ya, gangguan gitu. Nah itu apakah bisa disembuhkan dok? Itu seperti apa? Ya, jadi untuk diagnosis insomnia nih, misalnya ada seseorang merasa kok saya tidurnya terganggu ya, udah sering nih, udah lama pula ya, misalnya udah 2 minggu terganggu, terus dia ke dokter dan didiagnosis insomnia. Itu bisa dengan terapi kognitif namanya. Apa tuh? Ya, jadi terapi kognitif itu diajari dulu bagaimana membangun suatu kebiasaan yang baik sehingga nanti dia lama-kelamaan akan terbiasa dengan kebiasaan itu dan nanti siklus tidurnya itu akan membaik. Seperti itu. Nah, kalau misalnya sudah parah, mungkin memang harus dibantu dengan obat-obatan dan juga dicari penyebabnya tuh apa. Apakah penyebabnya karena misalnya ya, misalnya dia konsumsi alkohol berlebihan atau misalnya dia merokok berlebihan ya. Jadi merokok itu kan sebenarnya stimulan ya. Iya, betul. Jadi itu mengakibatkan insomnia tadi. Atau mungkin memang ada gangguan, misalnya gangguan hormonal atau mungkin gangguan di sistem saraf. Nah itu nanti harus disembuhkan gitu penyebabnya. Tapi kalau misalnya kita mau self help gitu, itu sebenarnya bisa. Bisa gimana tuh dok? Nah jadi mungkin sudah pernah dengar istilah sleep hygiene sebelumnya? Sebelumnya saya jujur belum pernah dengar. Jadi sleep hygiene, untuk sleep hygiene ini sebenarnya adalah kebiasaan baik saat sebelum tidur. Ya, jadi yang pertama misalnya jauhkan gadget kita. Nah, itu kita kan seringnya sulit. Benar, kita jauhkan gadget kita 1 jam atau ya 30 menit lah sebelum kita tidur. Terus yang kedua, kita membuat suasana kamar yang nyaman. Jadi untuk mahasiswa ya, kamarnya dibiasakan selalu rapi. Ya, jadi nyaman. Kemudian penerangannya juga jangan terlalu kuat kalau misalnya kita memang mau tidur. Terus suhunya, jadi misalnya pakai AC jangan terlalu dingin, kira-kira mungkin 21-22 derajat lah ya. Jadi itu rata-ratanya yang aman sejuk, ya, iya, bukan kedinginan gitu kan. Nah terus bisa juga dengan menggunakan misalnya diffuser gitu ya, wewangian yang bisa menyebabkan kita rileks. Terus kalau misalnya mahasiswa kan biasanya nih sebelum tidur itu masih sering main game di kasur gitu ya. Nah jadi sebisa mungkin kasur itu adalah hanya untuk tempat tidur. Jangan melakukan aktivitas lain di kasur. Kalau mau belajar mungkin bisa di meja belajar gitu ya, atau mungkin di ruang tamu atau di ruang tengah. Mungkin tips-tipsnya seperti itu. Kayak penting pantasan gitu ya dok, kalau misalnya mau belajar tapi di tempat tidur tuh nggak bisa, ujung-ujungnya pasti bakal tidur. Entah kita ketiduran atau tidur kita terganggu gitu. Wah udah banyak nih insight baru tentang insomnia. Terus ternyata ini juga bisa disembuhkan juga ya dengan beberapa tadi sleep hygiene yang mungkin bisa dicontoh oleh Sobat IPB. Karena ini yang paling mudah gitu untuk dilakukan sama mahasiswa terutama gitu. Nah mungkin tips-tips lain yang bisa dilakukan dok, seperti kalau misalnya gitu kan ya ujian besok kan harus ujian gitu, terus kita terpaksa akhirnya begadang dan mungkin kecolongan lah akhirnya dalam 1 minggu itu mungkin 3-4 hari kita jadi begadang terus. Terus bagaimana sih dok kalau misalnya seperti itu, langkah yang harus kita ambil gitu untuk menjaga kesehatan kita? Ya, jadi pertama kita memang harus membiasakan hidup sehat terlebih dahulu. Itu betul. Jadi memang siang harinya itu aktivitas fisik harus cukup. Ya, jadi lebih bagus kalau memang rutin berolahraga, seminggu itu 150 menit ya untuk olahraga. Atau minimal jangan mager gitu. Siang-siangnya jangan mager. Jadi kita terbiasa dengan irama sirkadian yang baik. Nah yang kedua, jangan terlalu banyak menggunakan stimulan. Misalnya minum kopinya kebanyakan, itu kurang baik ya. Terus misalnya yang merokok nih, dihentikan saja merokoknya karena itu merupakan stimulan. Kemudian kalau misalnya begadang karena belajar, mau ngemil jangan terlalu kenyang. Karena nanti bisa mengganggu siklus tidur kita juga. Kemudian tadi kalau misalnya kita merasa
masih kurang tidur, nah siangnya itu bisa kita tidur siang 30 menit gitu, terus nanti bangun lagi dan beraktivitas seperti biasa. Sama jangan lupa tidak boleh kurang minum air ya supaya nggak dehidrasi. Betul. Oke, mungkin nih pertanyaan terakhir nih Dok dari saya, yang mungkin ini juga jadi pertanyaan para mahasiswa ya. Sebenarnya dalam 1 minggu atau mungkin skalanya gimana dokter gitu ya, yang boleh kita untuk begadang itu sebenarnya batas amannya itu berapa hari sih Dok kalau misalnya kita mau begadang gitu? Ya kalau batas aman sebenarnya tidak terlalu tidak terlalu baku sebenarnya ya. Jadi kalau saya sih seminggu itu maksimal banget sebenarnya 2 hari ya. 3 hari tuh udah mentok banget gitu ya. Kalau misalnya nanti di industri atau mungkin nanti kita bekerja gitu, ya, itu juga jadi concern untuk para employer atau yang memberi pekerjaan supaya nanti ngatur jadwal pekerjanya tuh yang baik gitu. Jadi shiftnya itu jangan terlalu rapat supaya mereka bisa beristirahat dengan baik juga gitu. Jadi nggak mengalami insomnia. Wow, ternyata nih semuanya jadi terbahas ya Dok, dari kita tidur cukup, performa kita jadi bagus, kerjaan kita jadi bagus juga. Itu bakalan ngefek panjang juga gitu dan kan. terhindar dari penyakit-penyakit kardiovaskular. Iya benar. Yang paling penting penyakitnya baik fisik maupun mental. Oke, wah udah banyak nih ilmu-ilmu yang kita dapatkan. Mungkin ada closing statement dari dokter sebelum kita tutup? Ya, closing statementnya dari saya adalah yang pertama, kita membiasakan hidup sehat bukan hanya untuk jangka pendek tapi juga sampai jangka panjang supaya kita terhindar dari berbagai penyakit. Yang kedua, jangan sepelekan kesehatan mental ya. Jadi selain kesehatan fisik juga kesehatan mental supaya kita bisa melakukan performa kerja kita dengan maksimal. Ya, salah satunya ini ya, menjaga siklus tidur kita. Semoga bermanfaat. Mohon maaf ya kalau misalnya ada yang kurang-kurang. Wah, menarik banget nih Sobat IPB podcast kita kali ini, yang mungkin pastinya relate juga sama mahasiswa, dan Sobat IPB di rumah harus catat beberapa tips yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Citra. Jadi sekali lagi terima kasih banyak Dr. Citra sudah hadir dan juga sudah memberikan insight baru untuk kita. Saya Ayun Galestari dan juga Dr. Citra pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.